Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembacaan kitab Fikih Al-Manhaji Mazhab Syafi'i, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembacaan syarat sahnya i'tikaf. Syarat sah i'tikaf itu cuma dua saja. Yang pertama, dia mesti berniat untuk berdiam diri. Yang kedua, dia mesti menetap di sebuah tempat atau di masjid untuk beriktikaf. Baik. Kemudian pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Fikih Al-Manhaji yang dikarang oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-i'tikaful manzuru, i'tikaf yang dinazarkan, wa huwa an-naw'u ats-tsalits min anwa'il i'tikafil madhkurah, yaitu i'tikaf adalah i'tikaf macam yang ketiga daripada macam-macam i'tikaf yang telah disebutkan. Yang tadi di pertemuan yang lalu kita telah membacakan ada 3 bentuk atau hukum i'tikaf ya. Yang pertama adalah istihbab. Hukum i'tikaf itu yang pertama adalah disunahkan. Yang kedua, sangat-sangat disunnahkan atau sangat ditekankan. Yang ketiga adalah wajib untuk dilaksanakan bagi orang yang bernazar untuk i'tikaf. Nah, pembahasan kali ini adalah berkenaan dengan kewajiban bagi orang yang niat, kewajiban bagi orang yang beriktikaf nazar. Fa in nazara i'tikafa muddatan muayyanatan ala sabili tatabbu' lam yajuz lahu al-khuruj min al-masjid illa li hajatin. Kalau ada orang yang beriktikaf muddatan muayyanatan pada waktu tertentu, waktunya panjang, ala sabili tatabbu', ya, model-model seperti ini yaitu dia berurutan. Misalnya, ya Allah, hamba niat i'tikaf 3 hari lamanya. Ini adalah i'tikaf nazar, yang mana kalau misalnya anak saya lulus sekolah atau saya lulus untuk di perguruan tinggi, maka saya akan bernazar i'tikaf 3 hari lamanya. Nah, ini ya yang dimaksudkan oleh Syekh ala sabil tatabu', yaitu model cara seperti ini dia berurutan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Lam yajuz lahu al-khuruju minal masjid, enggak boleh baginya itu orang yang i'tikaf untuk keluar dari masjid. Lam yajuz lahu al-khuruju minal masjid illa lihajatin. Maka kasus seperti ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi mereka itu yang i'tikaf nazar tadi itu untuk keluar dari masjid. Enggak boleh, tetap berada dalam masjid bagaimanapun keadaannya. Kecuali yang tidak diperbolehkan tadi itu kalau dia keluar dari masjid tanpa ada tujuan sama sekali. Illa li hajatin, kecuali baginya itu ada sebuah hajat. Nah, apa hajat bagi orang yang diperbolehkan keluar dari masjid bagi orang yang bernazar i'tikaf? Contohnya adalah kaqadha'i hajatin, seperti orang yang membuang hajat, seperti BAB, ingin BAB, BAK atau mandi begitu ya. Wa wudu'in, dan orang yang ingin berwudu. Orang yang ingin berwudu boleh dia keluar dari masjid. Kenapa? Karena dia memiliki hajat ya, memiliki hajat. Nah, sebenarnya i'tikaf ya, sebagaimana yang telah kita bacakan dalam kitab Kifayatul Akhyar beberapa waktu yang lalu, i'tikaf itu sebenarnya enggak disyaratkan untuk berwudu. Tapi lebih baik berwudu atau jaga wudu begitu ya. Wa nahwihi, atau semisalnya. Fa in kharaja lidzalika, kalau misalnya orang yang i'tikaf tadi itu keluar ya, lam yahrum, enggak diharamkan, enggak batal gitu ya. Kenapa? Karena dia memiliki hajat atau uzur syar'i untuk keluar dari masjid. Walam yanqati' tatabu'u i'tikafi, dan enggak terputus
keberlangsungan iktikafnya. Nah, misalnya orang yang haid misalnya atau orang nifas. Misalnya si Fatimah, ya misalnya Fatimah ini dia bernazar, ya Allah, jika saya lulus kuliah dan langsung diterima di sebuah perguruan tinggi, kemudian saya saya bernazar untuk etikaf seminggu, ya seminggu. Nah, qadarullah ketika dia setelah berlangsung etikafnya 2 hari gitu ya di masjid. Nah, hari ketiganya haid, hari keempatnya haid, hari kelimanya haid, hari keenamnya haid. Nah, ternyata haidnya 4 hari. Nah, hari ketujuh balik lagi ke masjid, tetap dihitung iktikaf, ya, tetap dihitung iktikaf. Dan itu hari yang dia berada di luar masjid tadi itu karena dia lagi haid atau lagi halangan tadi itu nggak mesti diganti. Kenapa? Karena dia keluar dari masjid itu adalah dalam keadaan uzur syar'i. Karena orang yang berada di dalam orang yang ketika haid atau ketika nifas itu berarti dia lagi ada uzur atau uzur syar'i lah, ya, diperbolehkan untuk keluar dari masjid. Memang mazhab Syafi'i orang yang haid nggak boleh berada di masjid gitu. Baik, lam yang qati' tatabu itikafi, dan tidak mesti tidak terputus ya keberlangsungan atau berurutan itikafnya. Amma adapun in kharaja li ghairi uzrin, adapun orang yang keluar tanpa ada uzur sama sekali. Nah, kalau di atas kan tadi orang yang memiliki uzur syar'i. Nah, orang yang seperti ini kita membicarakan tentang i'tikaf nazar, ya, bukan i'tikaf sunnah. Amma in kharaja li ghairi uzrin, adapun orang yang keluar dari masjid, maksudnya tidak ada memiliki hajat sama sekali, ya, atau dia keluar cuman main-main saja. Nah, ka nuzhatin, seperti dia pergi shopping atau dia pergi nuzhah itu pergi piknik lah, ya, kalau saya lihat di kamus nuzhah itu piknik atau main-main lah gitu, ya, jalan-jalan bareng sama teman-teman gitu. Ka amri ghairi daruriyin haruma alaihi dzalika. Seperti dan perkara-perkara yang tidak doruri itu ya yang tidak terlalu dibutuhkan atau sebagai bahan primer lah gitu, ya. Haruma alaihi dzalika, maka haram baginya, ya, haram baginya itu. Wa qata'a tatabu' i'tikafi, dan terputuslah keberlangsungan atau berurutan i'tikafnya. Misalnya tadi itu dia i'tikaf niat nazar i'tikaf seminggu misalnya begitu kan. Nah, hari ketiga dia ajak oleh temannya itu untuk makan di luar atau pergi shopping ke mall misalnya, atau mall Pondok Indah lah begitu, ya, atau kemana lah gitu, jalan-jalan shopping gitu. Nah, maka in qata'a tatabu' i'tikafi, maka i'tikaf nazarnya itu batal. I'tikafnya tadi itu batal, ya. Wa wajib alaihi istinaf al-i'tikafi, maka wajiblah baginya itu untuk mengulangi i'tikafnya itu dari awal lagi, ya. Wajib baginya itu untuk mengulangi i'tikafnya itu dari awal lagi. Ini hati-hati, ya, kalau misalnya kita bernazar i'tikaf. Walau nadhara ayyatakifa, kalau dia bernazar untuk i'tikaf wa huwa shaimun, sementara dia itu adalah orang yang berpuasa, lazimahu dzalika, maka itu lazimahu, wajib baginya gitu, ya, untuk melaksanakan i'tikaf itu. Li'annahu afdal, karena memang dalam keadaan berpuasa kemudian kita i'tikaf, tentu itu lebih utama lagi begitu, ya, lebih utama lagi. Faidal tazamahu bin nadri lazimahu, ya. Jika ia ikat i'tikafnya itu dengan nazar, faidal tazamahu bin nazri, kalau dia ikat i'tikafnya itu dengan nazar begitu, ya, atau dia ikat i'tikafnya itu dengan puasa begitu, dengan nazar, lazimahu, maka itu wajib, ya. Dia i'tikaf kemudian nazar, atau dia lagi berpuasa kemudian dia ikat dengan i'tikafnya, maka ini sebuah kewajiban yang mesti ditunaikan.
Walau ayyana an-nadhir li'tikafihi masjidan minal masajid lam yata'ayyan. Nah, ini ada kasus lagi nih. Walau ayyana an-nadhir li'tikafi masjidan. Kalau dia mentakyinkan, mentakyinkan itu menetapkan bagi orang yang menazar. Misalnya saya bernazar nih, saya sebagai orang nazir, saya sebagai orang yang bernazar. Kemudian saya takyinkan, saya sengaja aku nazar kalau saya nanti dapat lulus doktor, kemudian saya bernazar i'tikaf di Masjid Istiqlal misalnya gitu ya. Nah, saya sebutkan nama masjidnya itu adalah Masjid Istiqlal. Apa hukumnya nih? Walau ayyana an-nadir li'tikafi masjidan, kalau dia mentakyinkan, menjelaskan satu tempat untuk i'tikaf atau satu masjid untuk i'tikafnya, ya lam yata'ayyan, maka itu enggak wajib dilaksanakan. Ya, tidak wajib dilaksanakan. Dan saya enggak wajib melaksanakan i'tikaf saya itu di Masjid Istiqlal. Boleh saya masjid dekat rumah saya boleh begitu ya. Wa shahha lahu ayyatakifa fihi ghairihi. Ini ghairi ini sebagai badal ya. Wa shahha lahu ayyatakifa fihi ghairihi. Atau boleh juga sih ghairuhu. Wa shahha lahu ayyatakifa fihi ghairihi. Maka sahlah baginya itu untuk i'tikaf di tempat yang lain begitu. Wa in kana ma'ayyanahu aula min ghairihi. Akan tetapi kalau misalnya dia ingin saya sepertinya saya bernazar i'tikaf di Masjid Istiqlal, maka aula min ghairi, maka itu lebih baik bagi saya. Ya, itu lebih baik bagi saya i'tikaf di Masjid Istiqlal begitu ya. Illa, kecuali. Nah, kecuali al-Masjid al-Haram, kecuali di masjid illal masjidil harami illal masjidil harama, kecuali di Masjid Haram, wal masjidin nabawi, ada kecuali masjid Nabawi, wal masjidil aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Fa innahu idza ayyana wahidan minha ta'ayyana fa innahu idza ayyana wahidan minha ta'ayyana li ziyadati fadliha. Nah, kecuali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, kecuali di Masjid Al-Aqsa. Kenapa demikian? Fa innahu idza ayyana wahidan, kalau dia mentakyinkan, menetapkan sebuah masjid untuk dia i'tikaf nazar tadi itu, ya ta'ayyana, wajib baginya. Sengaja aku niat sengaja kalau aku lulus kuliah nanti dapat pekerjaan, maka aku akan bernazar untuk i'tikaf di Masjid Nabawi selama umroh. Nah, begitu ya. Kurang lebih 3 hari lah gitu ya. 3 hari. Nah, i'tikaf 3 hari di Masjid Nabawi itu wajib dilaksanakan. Ya, wajib dilaksanakan. Atau di Masjidil Haram, itu wajib dilaksanakan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kenapa demikian? Li ziyadati fadliha, karena ada tambahan kefadilahan di dalamnya begitu ya. Wa tada'uf ajri ila wa tada'ufa ajril ibadati fiha, ya, karena ada dan ada berlipat ya, wa tada'ufi seharusnya ya, wa tada'ufi ajril ibadati fiha, karena ada dilipat gandakan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mendatangi Masjidil Haram tadi itu, karena kita mendatangi Masjid Madinah atau Masjid Al-Aqsa, dan kita bernazar untuk beriktikaf di masjid yang 3 tadi. Lakin, nah ini disebutkan oleh Syekh, lakin akan tetapi yakumul masjidul haramu maqamahuma, akan tetapi yakumul masjidil haram, kalau dia dia melaksanakan di Masjidil Haram itu tentu lebih baik lagi gitu ya, lebih utama lagi ya. Sengaja aku bernazar di Masjid Nabawi misalnya, nah ternyata enggak kesampaian, cuman bernazarnya itu dia tetapkan di Masjid Haram, maka itu sudah terlaksana. Wala aksa, enggak kebalikannya ya. Misalnya saya niat i'tikafnya itu di masjid saya i'tikaf nazarnya itu di Masjid Haram misalnya, kemudian saya bayar di Masjid Al-Aqsa, nggak bisa, atau di Masjid Madinah juga nggak bisa ya, tidak bisa. Kalau kita mentakyinkan di Masjid Haram Madinah,
atau di Masjid Aqsa, kemudian kita bayarnya itu di Masjidil Haram, maka itu boleh. Wala aqsa, nggak boleh kebalikannya. Begitu juga dengan Masjid Nabawi, wa yaqumu Masjidil Madinah makanun Masjidil Aqsa. Begitu juga dengan Masjid Madinah. Kalau kita itikaf nazar di Masjid Madinah, kemudian kita bayar itikafnya itu di Masjid Aqsa, nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita niatnya itikaf di Masjid Aqsa, kemudian kita bayar di Masjid Madinah, itu boleh. Wala aqsa itu nggak boleh kebalikannya. Ya, tidak boleh kebalikannya. Wallahu taala alam. Insyaallah episode selanjutnya, pertemuan selanjutnya akan kita bacakan tentang adab-adab i'tikaf, kemudian kemakruhan i'tikaf dan pembatal i'tikaf ya. Ada tiga ada tiga pembahasan lagi. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.